Proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eleanor Reijnders segera dimulai. Pundit Malaysia puji perkembangan timnas Indonesia. Alasan Tom Haye memilih Almere City sebagai pelabuhan berikutnya. FIFA apresiasi penampilan mengejutkan timnas Indonesia. Martin Paes yakin Indonesia raih kemenangan di laga tandang ke Bahrain dan Cina. Ramadan Sananta serap banyak ilmu dari pelatih striker timnas Indonesia. Proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eleanor Reijnders semakin mendekati tahap akhir. Kedua pemain ini sedang menjalani proses agar bisa segera memperkuat timnas Indonesia, dan rapat naturalisasi mereka di Komisi 10 DPR RI akan segera dilangsungkan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian melalui akun Instagram pribadinya. Hetifah menyatakan bahwa rapat untuk membahas naturalisasi Hilgers dan Reijnders dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa 17 September 2024. Proses naturalisasi Hilgers dan Reijnders memang telah berjalan cukup cepat sejak kedua pemain tersebut memulai pengurusan dokumen administrasi beberapa waktu lalu. Mereka juga telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang turut berperan dalam mempercepat proses ini. Setelah administrasi mereka diserahkan ke Menteri Pemuda dan Olahraga, proses naturalisasi pun diteruskan dengan cepat dan kini sampai di tangan Komisi 10 DPR RI. Meskipun proses di Komisi 10 DPR RI akan segera dimulai, perjalanan naturalisasi Hilgers dan Reijnders masih harus melalui beberapa tahapan sebelum mereka resmi bisa membela timnas Indonesia. Setelah rapat di Komisi 10, proses ini akan dilanjutkan ke Komisi 3 DPR RI. Apabila kedua komisi tersebut memberikan persetujuan, maka naturalisasi akan diteruskan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari Presiden Republik Indonesia. Langkah terakhir dalam proses ini adalah penyelesaian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana Mads Hilgers dan Eleanor Reijnders akan menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia. Setelah semua proses tersebut selesai, kedua pemain ini bisa bergabung dengan skuad Garuda dan memberikan kontribusi mereka di lapangan. Dalam sebuah analisis pertandingan melawan Arab Saudi, KS Sundaresan, seorang pundit dari Malaysia, mengungkapkan pandangannya tentang penampilan timnas Indonesia. Sundaresan menyebut bahwa meskipun Indonesia hanya berhasil membawa pulang 1 poin, performa mereka di lapangan sangat mengejutkan dan patut diapresiasi. Sundaresan menilai bahwa Indonesia menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi selama pertandingan. Meskipun timnas Indonesia tidak berhasil meraih kemenangan, Sundaresan mengungkapkan rasa kekecewaannya karena mereka sebenarnya pantas untuk menang. Atmosfer di Stadion King Abdullah Sports City juga sangat mendukung. Suara dukungan dari para pendukung Indonesia terus mengalir, memberikan dorongan tambahan bagi para pemain. Sundaresan menambahkan bahwa energi dan semangat yang ditunjukkan timnas Indonesia sangat luar biasa, dan ini menjadi salah satu faktor penting dalam penampilan mereka di lapangan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong juga mendapatkan pujian dari Sundaresan. Ia percaya bahwa Sin telah menemukan strategi terbaik untuk timnya. Para pemain tampil dengan sangat percaya diri dan tidak menunjukkan rasa takut ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Sundaresan mencatat bahwa timnas Indonesia bermain tanpa menunjukkan rasa inferioritas yang sering muncul dalam pertandingan-pertandingan semacam ini. Menurut Sundaresan, pelatih Arab Saudi Roberto Mancini terlihat tidak memiliki solusi untuk menghadapi permainan timnas Indonesia. Secara keseluruhan penampilan timnas Indonesia dalam pertandingan ini menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level internasional. Meskipun hasil akhir pertandingan tidak sesuai dengan harapan mereka, kinerja timnas Indonesia mendapatkan pujian atas kepercayaan diri dan semangat juang yang ditunjukkan di lapangan. Tom Haye akhirnya resmi bergabung dengan Almere City untuk musim 2024 hingga 2025. Pengumuman ini disampaikan melalui laman resmi klub pada Jumat. Sebelum pindah ke Almere City, Tom Haye mengakhiri masa baktinya dengan SC Heerenveen.
Setelah musim 2023 hingga 2024 berakhir, Tom Haye dilepas oleh Heerenveen dengan status bebas transfer. Selama bursa transfer, berbagai rumor mengenai masa depan Haye muncul, dengan beberapa klub dari Liga Belanda dan luar negeri menunjukkan minat untuk merekrutnya. Di antara klub-klub luar negeri yang dikabarkan tertarik adalah Oxford United dari Inggris dan Dinamo Zagreb dari Kroasia. Namun setelah mempertimbangkan berbagai tawaran dan kesempatan, Tom Haye memutuskan untuk bergabung dengan Almere City. Keputusan ini diambil setelah melalui proses pemikiran yang mendalam dan diskusi dengan pihak klub. Tom Haye menjelaskan bahwa pilihannya jatuh pada Almere City karena sejumlah alasan yang menggabungkan aspek profesional dan pribadi. Pemain yang juga memperkuat timnas Indonesia dengan 5 caps ini menambahkan bahwa dia merasa cocok dengan suasana klub dan merasa mendapatkan tawaran yang adil. Hal ini membuatnya merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi Almere City. Tom Haye memiliki ambisi besar untuk membantu Almere City tetap bertahan di Eredivisie. Situs resmi FIFA baru-baru ini menyoroti penampilan timnas Indonesia dan memberikan pujian atas performa mengejutkan yang ditunjukkan oleh skuad Garuda. Meskipun di atas kertas Indonesia dianggap sebagai tim dengan peringkat terendah di grup C, penampilan mereka di lapangan telah mencuri perhatian dan memikat hati banyak pihak. Timnas Indonesia telah menunjukkan etos kerja dan semangat juang yang luar biasa, yang tercermin dalam 2 hasil imbang mereka melawan tim-tim besar seperti Arab Saudi dan Australia. Ini menjadi sorotan mengingat perbedaan yang signifikan dalam peringkat FIFA antara Indonesia dan kedua lawan tersebut. Di atas kertas Indonesia menempati posisi terbawah grup C dalam ranking FIFA, namun performa mereka di lapangan menunjukkan sikap yang sangat berbeda. Pada pertandingan pertama di Jeddah melawan Arab Saudi, timnas Indonesia menunjukkan etos kerja yang sangat solid. Meskipun pertandingan berakhir dengan hasil imbang, Garuda sempat memimpin melalui gol yang dicetak oleh Ragnar Oratmangun. Namun Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan Musab Al-Juair yang dibelokkan. 5 hari kemudian Indonesia kembali memperlihatkan performa yang mengesankan dengan menahan imbang Australia tanpa gol di Jakarta. Hasil ini menjadi bukti bahwa tim asuhan Shin Tae-yong mampu menjaga kualitas permainan mereka, bahkan melawan salah satu tim terkuat di grup. Dengan 2 hasil imbang tersebut, Indonesia yang berada di peringkat 129 dunia kini menempati posisi keempat di grup C. FIFA optimis bahwa jika timnas Indonesia dapat mempertahankan performa yang mengesankan ini, mereka memiliki peluang besar untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Martin Paes mengungkapkan keyakinannya bahwa tim Garuda akan meraih kemenangan dalam 2 laga tandang penting melawan Bahrain dan Cina. Ia merasa optimis tim akan melanjutkan tren positif mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menahan imbang 2 lawan kuat, Paes percaya timnya mampu tampil lebih baik dalam laga berikutnya. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Paes menyatakan bahwa tim akan fokus dan siap menghadapi 2 pertandingan penting ini dengan tujuan meraih kemenangan. Kinerja kolektif timnas Indonesia menjadi perhatian utama Paes. Meski ia dipilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan Australia, Paes tetap menekankan bahwa kesuksesan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Keberhasilan menahan imbang Arab Saudi dan Australia memberi harapan besar bagi skuad Garuda untuk terus menunjukkan performa terbaik mereka. Jika tren positif ini berlanjut, timnas Indonesia bisa semakin dekat dengan impian besar lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ramadan Sananta mendapatkan banyak pelajaran berharga dari pelatih striker baru timnas Indonesia Yeom Ki-hun. Yeom Ki-hun yang bergabung dengan staf kepelatihan timnas Indonesia sejak Agustus 2024, berperan besar dalam mengasah kemampuan striker di bawah asuhan Shin Tae-yong. Yeom Ki-hun dikenal memiliki pengalaman dan keahlian dalam melatih lini depan. Masalah di lini depan timnas Indonesia selama ini menjadi perhatian utama.
Perekrutan Yeom Ki-hun diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para penyerang, terutama Ramadan Sananta yang masih mengembangkan karirnya. Sananta mengakui bahwa ia masih memiliki banyak kekurangan sebagai seorang penyerang. Selama pemusatan latihan timnas Indonesia, ia mendapatkan bimbingan langsung dari Yeom Ki-hun. Pelajaran dari Yeom akan membantunya menjadi striker yang lebih tajam dan efektif di depan gawang lawan. Sananta optimis bahwa bimbingan Yeom Ki-hun akan terus membantunya berkembang menjadi striker yang lebih baik. Dengan usianya yang masih muda dan potensi besar yang ia miliki, Sananta bertekad untuk menjadi penyerang andalan timnas Indonesia.